Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras mati-matian tapi kok hidup rasanya ya gitu-gitu aja, jalan di tempat? Kuncinya itu ternyata bukan di seberapa keras kita kerja, tapi gimana cara kita mikir. Hari ini kita bakal bongkar satu pola pikir paling dasar yang bisahin antara sukses jangka panjang sama stagnan, yaitu cara berpikir untuk masa depan. Yuk kita mulai. Langsung ke intinya ya. Kata-kata di layar ini nih jantung dari semua pembahasan kita. Ini bukan soal berapa isi dompet kamu sekarang, tapi soal apa yang ada di kepala kamu. Seberapa jauh kita bisa melihat ke depan. Satu kelompok pikirannya cuma gimana caranya gue selamat hari ini. Sementara kelompok yang lain udah sibuk ngerancang gue bakal jadi apa ya 10 tahun dari sekarang. Oke, sebelum kita ngebangun cara pikir yang benar, kita harus kenal dulu nih musuhnya. Kita mulai dari jebakan yang sering banget bikin kita stuck, pola pikir jangka pendek. Atau sebut aja jebakan pengen enak sekarang. Sadar nggak sadar, otak kita tuh sebenarnya kayak udah disetting dari sananya buat ngejar kepuasan instan. Ini tuh kayak pengaturan default kita. Mulai dari milih makanan, hiburan, sampai kerjaan otak kita tuh selalu nanya, apa sih yang paling enak dan paling cepat buat sekarang? Nah, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih jebakan enak sekarang ini bekerja di setiap pilihan kecil kita sehari-hari? Kelihatannya sepele loh, tapi efeknya itu luar biasa. Nah, ini dia nih, 3 biang keladinya. Hampir semua keputusan jangka pendek itu didorong sama 3 hal ini. Kita pengen yang rasanya enak sekarang, hasilnya cepat kelihatan, dan bisa didapat saat itu juga. 3 hal ini, resep paling ampuh buat bikin kita nggak kemana-mana. Dan ini contoh-contoh nyatanya. Berapa banyak dari kita yang milih kerjaan yang gajinya lebih gede dikit sekarang, padahal ada kerjaan lain yang nawarin kesempatan buat berkembang jauh lebih pesat di masa depan. Atau pas lagi ada waktu luang, kita lebih milih nonton serial maraton daripada baca buku buat nambah skill. Ini tuh pertarungan setiap hari antara konsumsi lawan investasi. Dan ya inilah hasilnya. Tanpa sadar, siklus keputusan-keputusan kecil ini ngejebak kita. Tahun ganti tahun, tapi kok rasanya hidup kita nggak banyak berubah ya. Kita kayak lari di atas treadmill aja. Capek, tapi nggak maju-maju. Oke, kita udah lihat jebakannya kayak apa. Sekarang gimana cara keluarnya? Yuk kita geser fokus kita ke solusinya. Kita bakal bedah rahasia di balik cara berpikir jangka panjang, fondasi dari kesuksesan yang benaran. Nah, ini dia kuncinya. Cuma satu pertanyaan sederhana yang bisa ngubah segalanya. Coba deh bayangin, setiap kali mau ambil keputusan, mau itu besar atau kecil, kamu berhenti dulu sebentar, terus tanya sama diri sendiri. Kalau aku ngelakuin ini terus setiap hari, 5 tahun dari sekarang, aku bakal jadi orang yang kayak gimana ya? Pertanyaan ini pembedanya. Perbandingannya benar-benar tajam banget kan? Fokus orang biasa itu gimana caranya senang-senang sekarang. Sebaliknya, orang kaya itu paham banget konsep pengorbanan. Mereka rela nukar enaknya sekarang demi perubahan hidup yang total di masa depan. Pertanyaan 5 tahun tadi itu nggak cuma jadi wacana, tapi jadi tindakan nyata. Mereka jadi berani buat sabar ngebangun bisnis dari nol karena mereka bisa lihat hasilnya nanti. Mereka jadi kuat buat nahan godaan belanja ini itu. Dan mereka konsisten investasi jangka panjang karena mereka percaya sama kekuatan waktu. Jadi, intinya tuh di sini. Mereka secara sadar milih buat ngerasa nggak nyaman sekarang. Mereka rela capek, rela belajar hal baru pas orang lain lagi santai, rela nyisihin uang buat diinvestasiin daripada buat foya-foya. Semua itu adalah harga yang mereka bayar dengan ikhlas buat panen hasil yang berkali-kali lipat lebih besar nantinya. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang penting banget tentang kenapa kita sering merasa stuck. Dan ini semua ada hubungannya sama fokus kita yang salah. Dan ini pencerahan yang penting banget. Kalau kamu pernah merasa gagal atau jalan di tempat, dengerin ini baik-baik. Itu kemungkinan besar bukan karena kamu kurang pintar atau kurang bakat. Bukan, sama sekali bukan. Seringnya akar masalahnya itu karena fokus kita salah tempat. Kita terlalu terobsesi sama hasil yang instan. Sampai-sampai kita nyerah tepat sebelum bibit yang kita tanam itu mulai tumbuh. Oke, sebagai penutup, ayo kita bawa semua ide besar ini jadi sesuatu yang bisa langsung kita lakuin. Kunci perubahan yang sebenarnya itu ada di pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Nah, ini alat praktis buat kamu. Mulai sekarang, sebelum mutusin apapun, mau beli kopi yang mahal, mau nonton TV berjam-jam, atau mau nunda kerjaan, berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri pertanyaan simpel ini. Pilihan ini cuma buat enak sekarang aja, atau ini beneran bagus buat masa depan gue?
Dan kita tutup dengan pemikiran ini ya. Jangan pernah remehin kekuatan dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Baca 10 halaman buku, nabung Rp10.000, belajar skill baru 15 menit. Kalau dilihat satu-satu, rasanya sepele banget. Tapi kalau ini ditumpuk setiap hari selama 5 tahun, gabungan dari pilihan-pilihan kecil inilah yang bakal ngebangun tangga menuju masa depan yang kamu mau. Jadi pertanyaannya buat kamu, anak tangga pertama apa yang mau kamu bangun? Hari ini?